Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di episode kali ini saya akan akan menceritakan tentang satu hal yang paling penting yang ada di dalam makanan kita gitu teman-teman ya. Karena sesuatu hal yang penting itu sangat berpengaruh sekali buat proses pemulihan kita gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi di season kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu teman-teman ya. Nah sebetulnya untuk seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis itu penjelasannya hanya sedikit sih ya sebetulnya ya. Ruang lingkup untuk penjelasan asam lambung dan anxieties psikosomatis sebetulnya hanya sedikit. Makanya kalau misalnya kalian ingin cepat mempelajarinya, cepat memahaminya, kalau ingin kalian cepat mengertinya, kalian tinggal tengok saja video-video saya yang bagian lama agar mudah dipahami gitu teman-teman ya. Karena untuk seputar asam lambung dan anxieties psikosomatis itu cuma sedikit sih sebetulnya ya, dari mulai misalkan sebetulnya apa sih tentang asam lambung, kemudian tentang GERD, tentang anxiety, tentang psikosomatis, kemudian sensasi, kemudian cara mempelajari, kemudian cara menanganinya. Jadi cuma segitu sih sebetulnya ruang lingkupnya gitu teman-teman ya. Makanya biar kalian lebih paham, ketimbang kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tengoklah video saya yang sebelumnya biar kalian lebih paham dan lebih mengerti gitu teman-teman ya. Makanya saya juga suka bingung ya kalau misalkan sekarang ini mau nge-share video apa ya gitu ya. Karena untuk ruang lingkupnya sangat sedikit sekali gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau mempelajarinya sebetulnya hanya sedikit sekali, tetapi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu termasuk saya waktu itu memang jiwa penasarannya itu sangat banyak sekali gitu. Makanya video saya itu banyak yang sering diulang-ulang teman-teman ya. Karena apa? Karena selain yang pertama itu ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, jiwa pingin tahunya itu selalu banyak, selalu tinggi, jiwa keponya itu sangat tinggi sekali. Kemudian sekarang itu ditambah lagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Sekarang itu sudah banyak lagi pendatang yang baru ya. Kemudian mereka itu bertanya hal-hal yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Makanya video saya itu selalu berulang-ulang ya, selalu berulang-ulang gitu. Kadang yang sudah saya share juga diulang lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk ruang lingkupnya hanya sedikit sekali, tetapi karena memang banyak yang belum paham. Nah sekarang saya jelaskan di sini bagi teman-teman yang baru bergabung kemudian baru bertanya tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis. Alangkah baiknya kalian tengok dulu lah video sebelumnya ya, video-video saya yang sebelumnya dari bagian pertama sampai sekarang ini, tolong ikuti saja gitu biar kalian lebih paham. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, sebelum videonya saya lanjutkan, mohon videonya itu di subscribe dulu seperti biasanya. Karena apa? Karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah bagi teman-teman ya, tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu sudah pasti akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung dan anxieties psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total ya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Apa sih sebetulnya satu hal itu yang paling penting yang harus ada di dalam makanan kita teman-teman ya. Nah saya katakan di sini makanan yang paling penting yang harus ada di dalam makanan kita itu adalah protein teman-teman ya. Kenapa harus protein? Karena protein itu yang bisa membantu atau memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita gitu teman-teman ya. Jadi protein itu yang bisa membantu perbaikannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada sel kita yang rusak, apa itu di bagian dalam, apa itu di bagian luar gitu ya. Kalau seandainya ada yang rusak, itu dibantu diperbaikinya itu oleh protein kita gitu teman-teman ya. Karena protein itu bisa membentuk sel-sel perbaikan. Nah itu teman-teman ya.
Nah makanya sudah sangat pasti sekali ya, ketika kita mau makan, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, arthritis psikosomatis, itu makanannya itu harus banyak sekali proteinnya ya. Kenapa harus banyak? Berbeda dengan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, makan proteinnya ya biasa-biasa saja gitu ya. Tetapi kalau untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, proteinnya itu harus banyak sekali teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Catat sekali lagi ya, pencernaan kalian itu sedang terganggu sekarang itu. Saya tidak henti-hentinya selalu bilang kalau ketika kalian ada sesuatu selalu mengingatkan bahwa pencernaan kalian itu sekarang sedang terganggu. Jadi ketika apapun yang kalian konsumsi itu serapan gizinya itu tidak terserap dengan sempurna. Makanya saya selalu mengatakan, di sini juga saya mengatakan bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, makannya itu harus berlebih ya, harus berlebih, proteinnya harus berlebih, gizinya harus berlebih. Kenapa? Ketika kita standar, konsumsi makanannya kita standar, itu tidak terserap dengan sempurna, makanya pasti kekurangan gitu teman-teman ya. Makanya kalau misal kalian lebih gitu ya, kalau misal kalian berlebih, itu pasti akan terserapnya akan dengan sempurna gitu ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan setiap harinya terpenuhi lah gitu ya. Tetapi berbeda dengan makanan yang ada efek sampingnya. Kalau misalkan makanan yang ada efek sampingnya, alangkah baiknya kalian hentikan, jangan berlebih gitu teman-teman. Kayak macam sambal itu ya jangan berlebih lah. Jadi sekebutuhannya saja gitu teman-teman ya. Kayak macam goreng-gorengan gitu ya, lemak-lemakan, sebaiknya kalian hentikan saja gitu ya teman-teman. Tetapi untuk makanan yang baiknya, kalian boleh berlebih, karena apa? Karena saat ini kalian itu sedang mengalami gangguan pencernaan, jadi serapannya tidak akan sempurna gitu. Berbeda ketika kalian sudah sehat total, sudah sembuh total, ya tetap ya makanannya yang bervitaminnya atau yang bergizinya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan tubuh kita. Kalau misalkan kebutuhan kita itu, misalkan berat badan kita itu 60 kilo atau 50 kilo, itu disesuaikan dengan berat badan kita. Jadi nilai proteinnya, nilai gizinya itu disesuaikan dengan berat badan. Nah, cara menyesuaikan berat badannya itu seperti apa? Silakan konsultasi ke dokter. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi protein itu bisa membentuk sel ya, protein itu atau membantu sel kita yang rusak gitu teman-teman ya. Jadi sel yang rusak itu dibantu sama protein. Makanya kalian yang makannya cuman biasa-biasa saja, mulai dari sekarang cobalah makan makanan yang banyak protein gitu teman-teman ya. Nah, salah satu contoh misalkan untuk protein itu apa ya, kalau misalkan kita itu membuat sesuatu gitu ya teman-teman ya, mau membuat kue, contoh lah mau membuat kue gitu ya. Nah, kalau seandainya tanpa ada rasa misalkan gitu ya, itu kuenya bisa terbentuk ya teman-teman ya, tetapi terbentuknya itu tidak pas atau tidak sesuai gitu, tidak sempurna. Bayangkan saja kalau misalkan kita juga makan biasa-biasa saja gitu ya, makanan hanya mengandalkan hobi, kemudian makanannya itu tidak ada banyak mengandung protein, kita bakalan sembuh gitu teman-teman ya, sebetulnya gitu ya. Cuman perbedaannya ada yang sembuhnya sempurna, ada juga yang sembuhnya tidak sempurna gitu teman-teman ya. Tahu kan ya hal kesana ya. Jadi kita itu misalkan kalau makannya biasa-biasa saja, kandungan proteinnya kurang ada, kita itu perbaikan untuk tubuh kita itu ada ya, karena sel kita itu diperbaikinya oleh imun kita sendiri. Tetapi berbeda dengan ketika ada proteinnya, akan lebih cepat lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi makanya itu hal yang sangat penting sekali. Nah, untuk protein itu kalau misalkan dilihat dari kebutuhan kita untuk tubuh kita itu, protein itu adalah peringkatnya itu kedua daripada mineral ya. Makanya saya di video-video sebelumnya selalu menjelaskan tentang atau selalu mengingatkan penuhi mineralnya karena untuk mineral itu urutannya nomor 1 ya, kebutuhan untuk tubuh kita itu nomor 1 mineralnya, yang kedua itu baru protein. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk protein ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu protein dari nabati, kemudian yang kedua itu dari protein hewani ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian
protein nabati misalkan gitu ya. Banyak sekali sih sebetulnya ya, dari kacang-kacangan kemudian, tetapi untuk kacang-kacangan tidak semua kacang-kacangan bisa kita konsumsi ya. Untuk orang yang terkena GERD atau asam lambung, GERD ascites psikosomatis, tidak semua kacang-kacangan bisa dikonsumsi. Makanya diakalinya waktu itu saya itu sama tahu ya. Tahu itu kan dari kacang-kacangan, tetapi karena dia itu sudah ada pengolahan, jadi tahapan pengolahannya sangat banyak sekali. Jadi sudah kulit kacangnya sudah tidak ada, kemudian hampas kacangnya juga sudah tidak ada. Makanya tahu itu sangat aman. Tetapi kalau misalnya untuk kacang goreng, terus kemudian kacang apalagi ya, banyak lah untuk kacang-kacangan yang tidak bisa dikonsumsi. Tetapi kalau misalnya untuk tahu sudah bisa dikonsumsi karena memang sudah melewati beberapa proses, jadi aman lah untuk dicerna gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk protein nabati. Kemudian untuk protein hewani ya sudah barang tentu banyak ya, daging-dagingan lah. Ada daging sapi, ada daging kambing, ada daging ayam, ada ikan gitu ya. Nah tetapi untuk protein hewani ini sama ya, tidak bisa semua makanan tersebut bisa kita konsumsi teman-teman ya. Karena apa? Karena dalam daging itu memang ada lemaknya, dan lemaknya itu memang harus dihindari teman-teman ya. Dan untuk daging domba juga tidak bisa dikonsumsi, kemudian daging sapi tidak bisa dikonsumsi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk jenis daging itu memang susah dicerna ya. Jadi agak kasar lah gitu ya, agak kasar, serat itu agak kasar, jadi tidak bisa dikonsumsi. Nah untuk daging itu dulu saya konsumsinya itu cuman daging ayam ya, daging ayam, dan kebetulan daging ayam itu seratnya lembut, kemudian mudah dicerna. Nah itu teman-teman ya, kenapa harus yang mudah dicerna sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Karena untuk makanan-makanan yang susah dicerna itu justru akan memicu asam lambungnya bertambah lagi gitu teman-teman ya, akan bertambah lagi. Itu sebetulnya hal yang sangat wajar sekali, karena untuk membantu mempercepat pencernaan gitu teman-teman ya. Nah itu ya. Nah kemudian untuk protein dari hewan itu ada dari ikan-ikan ya, ada ikan laut, kemudian ada ikan air tawar. Nah untuk jenis ikan laut apapun jenisnya itu sebaiknya jangan dikonsumsi dulu ya. Apalagi kalau misalkan yang namanya cumi itu kan makanan alot ya. Kemudian apalagi ya, kalau orang Sunda saya bilang kalau itu dulu itu namanya balakutak. Balakutak itu jangan dulu dikonsumsi karena untuk makanan itu agak alot juga ya. Kemudian makanan-makanan laut itu yang lainnya itu sangat tidak baik sekali untuk dikonsumsi bagi orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, karena ada kandungan zat apalagi ya, saya juga lupa lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk ikan-ikan yang paling aman dikonsumsi itu adalah ikan tawar gitu ya teman-teman ya. Tetapi ada ikan tawar juga yang satu tidak boleh dikonsumsi dulu, itu adalah ikan mas ya. Tetapi untuk ikan yang lain aman ya, kayak macam ikan nila, ikan lele, ikan gabus, kemudian ikan apalagi ya, ikan patin, itu aman ya. Untuk air tawar, untuk jenis ikan air tawar itu yang paling aman. Cuman satu yang tidak boleh dulu dimakan, hindari dulu, bukan tidak boleh ya, hindari dulu. Tentu kalau misalnya kalian ada perbaikan setelah sehat, kalian sudah boleh konsumsi lagi gitu ya teman-teman ya. Nah untuk ketika pemulihan, apalagi ketika sedang parah-parahnya, sebaiknya hindari dulu ikan mas ya. Itu ada kandungan apa saya juga nggak tahu ya, tetapi berbeda lah. Ketika saya mengkonsumsi ikan mas, ternyata saya mudah lelah lagi, ngantuk lagi, pokoknya banyak sekali lah. Nah ketika saya makan atau mengkonsumsi ikan mas, ketika saya ngantuk, ketika saya lemas, itu ketika belum bisa merubah pemikirannya, itu bisa menyebabkan cemas lagi. Nah itu yang saya alami waktu itu. Dan tetapi kalau misalnya kalian mengkonsumsi ikan mas kemudian tidak apa-apa, ya syukur alhamdulillah ya, berarti kalian sudah agak mulai membaik, dan kalian nilai sensitif lambungnya mungkin tidak sejelek saya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk minumnya itu minumnya tidak minum yang lain-lain ya teman-teman ya. Jadi minuman yang berwarnanya itu hindari saja dulu. Saya itu dulu itu mengkonsumsi minuman itu cuman air putih saja gitu ya teman-teman ya. Jadi air putih, tidak air berwarna,
hindari saja dulu air yang berwarna. Jadi cukup minumnya itu air putih saja gitu teman-teman ya. Apalagi yang namanya kopi, kafein itu hindari dulu. Kemudian minuman yang beralkohol apalagi ya, minuman yang beralkohol apalagi hindari. Kemudian minuman yang bersoda hindari. Pokoknya minuman untuk yang lain-lain hindari saja dulu. Minuman yang baik itu cuma air putih saja, air mineral biasa saja. Nah itu juga saya konsumsi ya. Jadi minuman yang lain-lain itu saya hindari teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian ada yang sudah minum susu kemudian tidak apa-apa, ya lanjutkan saja. Karena untuk jenis minuman atau makanan itu tidak semua orang sama gitu teman-teman ya. Karena apa? Karena sensitif lambungnya itu berbeda-beda gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian pengen aman-aman saja, ya sebaiknya hindari saja dulu gitu. Takutnya kalau misalkan aduh saya ini nilai sensitifnya bagus apa enggak gitu ya. Nah kalau misalkan kalian suka bingung ke sana, saya juga dulu sempat bingung seperti itu. Akhirnya ya saya konsumsinya yang aman-aman saja sih gitu ya. Jadi saya tidak mau ambil resiko waktu itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang di season kali ini tentang satu hal yang paling penting sekali yang harus ada di makanan kita, yaitu protein. Karena protein itu yang bisa membantu pembentukan sel kita yang rusak. Kalau seandainya sel kita itu rusak, jadi dibantu sama protein itu bisa membantu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk penjelasannya, kalau misalkan kalian pengen lebih jelasnya silahkan saja tanyakan sama dokter. Kalian bisa konsultasi sama dokter, karena sekali lagi saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis. Saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selama 1 tahun lebih gitu ya teman-teman ya. Dan saya sembuhnya itu hanya dengan mempelajari, ketika memahami saya lakukan metodenya, dan alhamdulillah saya sembuh tanpa obat. Nah itu teman-teman ya. Jadi pengetahuan saya sebetulnya hanya terbatas. Jadi saya itu hanya mengetahui tentang ketika waktu itu saja belajar ya. Ketika waktu itu saya belajar, memahami, dan ketika sudah mulai sehat-sehat untuk mempelajari sebetulnya agak malas juga ya. Justru sekarang itu cenderungnya itu lebih ke hobi ya, lebih ke hobi. Waduh enaknya nih hobi apa, jalan-jalan kemana, cenderungnya lebih ke sana ketimbang mempelajari tentang penyakit sebetulnya. Itu pengalaman saya sampai sekarang gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya. Semoga saja videonya bermanfaat. Semoga videonya itu menjadi apa ya, bisa memberikan motivasi kepada kalian, bisa membuat pencerahan buat kalian. Semoga saja gitu ya teman-teman ya. Saya doakan kalian itu cepat sembuh total, cepat sehat kembali, cepat kayak dulu lagi. Dan dimohon ya bagi teman-teman yang lupa dengan subscribe, tolong di subscribe dulu ya biar videonya cepat berkembang dengan baik. Kemudian doakan saya juga biar cepat, bukan cepat ya, biar tetap sehat ya, biar masih bisa menemani kalian, masih bisa sharing dengan kalian. Oh ya, ini ada teman-teman yang banyak sekali bertanya tentang, katanya Pak, saya itu mau berobat ke Bapak katanya. Aduh kalau untuk berobat saya itu bukan dokter ya. Tetapi kalau misalkan kalian mau datang ke rumah hanya sharing, ngobrol, boleh saja. Karena saya itu bukan dokter ya, saya tidak membuka praktek sih. Tetapi kalau misalkan kalian mau datang ke rumah hanya sekedar main, hanya sekedar sharing, pintu saya itu selalu terbuka buat semua orang gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan mau sharing, mau ngobrol biasa, itu nggak bayar. Justru sekarang itu udah mulai banyak ya yang datang ke rumah, cuman harus hari Minggu, dan itu juga harus chat dulu, sayanya ada enggak. Soalnya kalau hari Minggu itu saya suka keluar gitu ya, keluar sama keluarga. Tetapi kalau misalkan ada waktu luang, silakan boleh saja datang ke rumah. Dan untuk sharing, sekali lagi saya katakan saya gratis, tidak memakai biaya, karena saya itu bukan dokter ya. Saya bukan dokter. Saya di video sebelumnya, di video season yang pertama sampai saat ini juga, saya itu hanya menceritakan sepengalaman saya saja, gimana saya sembuhnya, gimana cara menanganinya seperti apa. Dan kalau misalnya kalian mau mengikuti ya silakan saja. Dan untuk sharing sebetulnya kalian itu nggak usah datang ke sini juga, bisa ya. Kalian itu tinggal ngikutin saja video saya yang dari bagian awal sampai akhir. Itu kalau misalkan paham, bisa mengerti, ya syukur alhamdulillah, berarti kalian sudah mulai bisa sudah bisa mempunyai metode sendiri gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya share semuanya di video-video yang terdahulu. Dan kemudian ini ada juga yang bertanya
bagi yang non muslim itu ya ada yang bertanya kemarin-kemarin itu saya sempat lihat di kolom komentar, Pak katanya ini channelnya itu buat orang Islam atau buat semua agama, soalnya bahasanya itu hanya ditujukannya itu sebagian besar buat orang Islam katanya gitu. Saya bilang di sini ya, channel saya itu karena channel sepengalaman saya yang terkena gangguan asam lambung, jadi semua agama bisa menonton. Tetapi kalau misalnya saya selalu menjelaskan syukuri kepada Allah, syukuri kepada Allah, karena memang saya beragama Islam, jadi ini buat orang-orang Islam. Tetapi kalau misalnya buat kalian yang ada non Muslim, ada yang non Islam, kalian lebih tahu ya cara bersyukur sama Tuhan kalian itu seperti apa. Lakukan saja, karena di sini itu saya berbicara bukan masalah agama, tetapi masalah gangguan asam lambung dan asam psikosomatis yang saya alami dulu. Saya itu cara mempelajarinya seperti itu sudah saya jelaskan. Kemudian cara bersyukur saya sama Allah Subhanahu Wa Taala juga saya jelaskan di situ ya. Tetapi kalau misalnya kalian non Muslim, ya kalian harus mensyukurinya seperti cara kalian saja gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga videonya menjadi jalan keluar bagi kalian. Selamat berjumpa lagi di channel saya yang dinantinya tentang seputaran asam lambung yang lainnya. Tetap saja ikuti channel saya, channel Abdul Rahman. Semoga saja semuanya menjadi wasilah ya, semoga saja semuanya menjadi jalan terbaik buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.